Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya akan mengupas tentang perbedaan antara Alawiyin sama Ba'alawi. Karena di Indonesia keduanya digunakan secara sama. Dalam prakteknya penyebutan Alawiyin lebih sering digunakan daripada Ba'alawi misalnya. Jadi Alawiyin lebih sering kita dengar daripada Ba'alawi. Kalangan Sayyid, yaitu para keturunan Nabi Muhammad, terutama yang berasal dari Hadramaut Yaman atau disebut sebagai Hadrami, itu bahkan menyebut identitas mereka sebagai Alawiyin. Nah, secara genealogis, Alawiyin yang dimaksudkan di sini adalah mereka yang merupakan keturunan Nabi Muhammad dari jalur Alawi bin Ubaidillah yang bersambung nasabnya kepada Sayyidina Husain bin Ali dan bin Fatimah binti Nabi Muhammad. Ya, jadi keturunannya Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah, tapi dari jalur Sayyidina Husain. Lebih khusus lagi dari jalur Alawi bin Ubaidillah. Nah, mereka yang kemudian seringkali disebut sebagai Alawiyin, dan di Indonesia itu juga yang digunakan. Nah, hari ini saya akan menjelaskan apakah pemakaian Alawiyin dan Ba'alawi itu memang sama. Itu akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Demikian juga apakah penggunaannya untuk menyebut kalangan Sayyid atau Habaib yang merupakan keturunan Alawi bin Ubaidillah itu sudah tepat atau tidak. Itu akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Tentu apa yang ingin saya sampaikan ini tidak berasal dari asumsi saya. Saya kutip sebetulnya apa yang akan saya jelaskan ini dari sebuah kitab yang saya temukan memang menjelaskan tentang pengertian Alawiyin dan Ba'alawi. Kitab tersebut berjudul Al-Bid'ah Al-Muhammadiyah At-Thahirah yang ditulis oleh Sayyid Alawi atau Al-Ustadz Alawi bin Muhammad bin Ahmad Balfaqih. Ini cover kitabnya. Judul lengkapnya Min Aqabil Bid'ah Al-Muhammadiyah At-Thahirah. Baik, saya akan coba bacakan ya redaksinya yang ada di halaman 81. Makna Ba'alawi wa Alawi. Nisbatun ila Alawiyin ibni Ubaidillah ibni Ahmad al-Muhajir bin Isa. Jadi Ba'alawi atau Alawi ini nisbat kepada salah seorang keturunan Nabi Muhammad dari jalur Sayyidina Husain yang bernama Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa. Wa dzalika litamyizi baina akhawaihi Basri wa Jadid. Nah, nisbat kepada Alawi ini untuk membedakan di antara kedua saudaranya Alawi. Jadi Ubaidillah itu punya putra 3 selain Alawi yang bernama Basri dan Jadid. Jadi ada 3, Basri, Jadid, Alawi. Ibnai Ubaidillah al-Madkur. Keduanya ini, Basri dan Jadid, merupakan 2 anak dari Ubaidillah, Sayyid Ubaidillah yang disebut tadi itu. Haitsu utliqa ala nasli Basri alu ibni Basri au alu Basri. Wa utliqa ala nasli Jadid alu ibni Jadid. Wa qad inqarada nasla Basri wa Jadid fi awakhiril qarnil 'ashir al-hijri. Jadi saya ulangi, penyebutan Alawi itu untuk membedakan dengan 2 keturunan lain atau 2 anak lain dari Ubaidillah, yaitu Basri dan Jadid. Karena itulah kalau keturunan Alawi itu disebut sebagai Alu Alawi, maka keturunan Basri dan Jadid itu disebut sebagai Alu Basri, kemudian keturunan Jadid disebut Alu Jadid.
Wa baqiya naslu Alawi bin Ubaidillah wa yu'rafuna bi ali Ba'alawi au ali Bani Alawi. Tadi disebutkan di atas bahwa keturunan Basri dan Jadid qadin qaradana Basri wa Jadid fi awahiril qarnil ashir al-hijri, bahwa keturunan dari Basri dan Jadid itu sudah putus, sudah tidak ada pada akhir abad ke-10 Hijriah. Karena itu praktis setelah itu keturunan Ubaidillah yang tersisa itu adalah dari jalur Alawi bin Ubaidillah. Dari jalur Alawi bin Ubaidillah inilah yang kemudian disebut sebagai Alu Ba'alawi atau Alu Bani Alawi. Jadi keturunannya ini disebut sebagai Alu Ba'alawi atau Alu Bani Alawi. Nah, di sini jelas bahwa mereka yang disebut sebagai Ba'alawi itu adalah keturunan dari Alawi bin Ubaidillah. Jadi disebutannya Alawi atau Alu Bani Alawi. Bagaimana dengan Alawi? Alawi itu amma Alawiyun fa'utliqa fil asli ala dzurriyyatil imami Ali karramallahu wajhah wa liman yamilu ilal imam Ali karramallahu wajhah mahabbatan wa tiba'an wa muyulan. Sementara Alawi pada dasarnya itu ditujukan kepada keturunan-keturunan Sayyidina Ali atau siapapun mereka yang memiliki kecondongan hati untuk mengikuti Sayyidina Ali. Mereka semuanya disebut sebagai Alawi. Perbandingannya sama seperti mereka yang memiliki kecondongan hati mengikuti Sayyidina Abbas disebut sebagai Abbasi. Kemudian mereka yang mengikuti Abu Sufyan disebut sebagai Sufyani. Dan mereka yang mengikuti Imam Zaid disebut sebagai Zaidiyah atau Zuyudah. Dan seterusnya. Wa hakadza yutlaqu laqabul Alawi ala mulukil maghrib li subuti nasabihim ilal Imam Ali karramallahu wajhah. Demikian juga julukan Alawi ini kemudian diucapkan untuk menyebut para raja-raja Maghrib, raja-raja di Maroko sebagai Alawi pula. Kenapa? Karena mereka memiliki nasab yang bisa dibuktikan bersambung kepada Sayyidina Ali juga, karenanya disebut sebagai Alawi. Wa tujadu ta'ifatun fi Suriah, ada sekelompok orang yang dijumpai di Suriah, yuqalu lahum Alawiyun, yang disebut sebagai Alawiyun. La'allahu wallahu a'lam limuwalatihim lil Imam Ali karramallahu wajhah. Barangkali ya karena mereka itu menganggap atau mengikuti Sayyidina Ali di dalam pandangan-pandangannya, memiliki anggapan bahwa Sayyidina Ali adalah kekasih-kekasih mereka, makanya disebut sebagai Alawi. Nah, jadi dari keterangan yang saya sebutkan barusan menjadi jelas bahwa sebetulnya istilah yang lebih tepat jika mengikuti kitab ini yang lebih tepat sebetulnya adalah Alawi untuk menyebut para habaib yang berasal dari Hadramaut Yaman yang ada di Indonesia. Mengapa? Karena rata-rata habaib Hadramaut yang ada di Indonesia yang berasal dari Hadramaut Yaman, mereka itu adalah keturunan dari Ubaidillah Alawi bin Ubaidillah. Karena keturunan dari Alawi bin Ubaidillah inilah, maka mereka disebut lebih tepatnya sebagai Ba'alawi. Apakah Alawi keliru kalau kemudian ditujukan kepada mereka? Tidak keliru, juga tepat. Tetapi lebih khusus lagi sebetulnya jika yang digunakan itu adalah Ba'alawi. Karena kata Alawi dan Ba'alawi ini memiliki perbedaan dari sisi cakupannya. Kalau Alawi itu cakupannya lebih luas, tidak hanya kepada keturunan Alawi bin Ubaidillah. Sementara kalau Ba'alawi itu hanya merujuk kepada keturunan Alawi bin Ubaidillah. Oleh sebab itulah maka pada bagian terakhir ini ada dua baris terakhir ini ada ungkapan seperti ini, mustafadu hadza. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari keterangan yang ada di atas? Inna kulla ba'alawiyun alawiyun husainiyun hashimiyun quraisyun. Bahwa sesungguhnya setiap Ba'alawi itu pasti adalah Alawi, Husainiyun, Hashimiyun, Quraisyun. Mereka itu pasti adalah Alawi, Hashimiyun, Quraisyun. Mereka itu adalah Alawi,
dari keturunan Sayyidina Husain, dari marga Hashim, dari kabilah Quraisy. Walaysa kullu alawiyin Husainiyin Hashimiyin Quraisyin ba'alawiyan. Walaysa, dan tidak ada kullu alawiyin Husainiyin Hashimiyin Quraisyin, dan tidak setiap Alawi dari keturunan Sayyidina Husain, dari marga Hashim, dari kabilah Quraisy itu disebut sebagai Ba'alawi. Nah, itu kesimpulannya. Jadi kalau Alawi itu mencakup semua keturunan Sayyidina Ali terlepas dia dari keturunan jalur manapun, tapi kalau Ba'alawi itu memiliki spesifikasi khusus merujuk kepada keturunan Sayyidina Ali dari jalur Alawi bin Ubaidillah. Demikian keterangan yang ada di dalam kitab ini. Semoga bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.